Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita bahas uji kompetensi 1 tentang persamaan trigonometri. Oke, kita ke nomor 6, penyelesaian persamaan 3 tangen X min pi per 6 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Untuk interval X-nya dari 0 sampai 2pi adalah X1 atau X2. Selisih kedua penyelesaian tersebut adalah, nah berarti kan kita harus selesaikan yang ini dulu toh. Ya kan? Nah berarti ini kita tuliskan dulu 3 tangen X min pi per 6. Nah ini kan min akar 3 sama dengan 0. Nah ini kan berarti boleh kita pindah akar 3 nya ke ruas kanan, ya kan? Kemudian kita selesaikan tangen X min pi per 6. Di sini kan masih ada koefisien 3. Nah berarti kita jadikan pembaginya akar 3. Berarti sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 ini tangen berapa? Kan gitu. Berarti tangen X min pi per 6 itu sama dengan sepertiga akar 3 positif, ya kan? Berarti di kuadran 1 adalah nilai tangen 30, atau bisa kita tuliskan tangen pi per 6. Yes or no? Yes. Nah kemudian ini kan sudah sama, ruas kiri sama ruas kanannya ada tangen. Berarti kita selesaikan persamaannya. Tangannya sudah boleh kita hilangi ya. Jadi kita tuliskan X min pi per 6 sama dengan pi per 6 plus apa kalau rumusnya tangan? K dikali pi. Bukan 2pi ya, tapi pi. Loh kenapa pakai pi, Bu? Karena di sini kan kita intervalnya pi, jadi sekalian aja. Kemudian di sini masih X-nya kan memuat min pi per 6. Pi per 6-nya kita bawa yang ini, kita bawa ke ruas kanan. Berarti pi per 6, pi per 6 yang ini ditambahkan pi per 6 yang ini. Berarti ditambah pi per 6 ditambah K kali pi. Sampai sini mudeng ya. Kemudian ini kita jumlahkan dulu. Pi per 6 ditambah pi per 6 berarti 2 pi per 6. Ini X sama dengan 2 pi per 6 plus K dikali pi. Nah berarti kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan nilai K untuk bilangan bulatnya. Misal nih untuk K sama dengan 0. Ini nomor 6 ya. Ini nomor 6. Untuk K sama dengan 0 berarti nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 2 pi per 6. Atau bisa dituliskan sebagai pi per 3. Disederhanakan. Sampun? Nah kemudian untuk nilai K sama dengan 1 berarti X sama dengan 2 pi per 6 ditambah 1 kali pi. 1 kali pi adalah pi. Ya toh? Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti kan 2 di sini 6. 2 pi ya, sorry. 1 pi itu kan berarti 6 pi per 6. Nah, berarti kan penulisannya seperti ini. 6-nya tak taruh tengah aja. Ya kan? Nah ini berarti hasilnya adalah 8 per 6 pi. Atau bisa kita tulis sebagai, dibagi berapa tuh? Bagi 2. Bagi 2 berarti 4 per 3 pi. Nah ini kan kalau kita cek, ini kan sudah di antara 0 sampai 2pi intervalnya, sesuai dengan yang diminta di soal, iya kan? 0 sampai 2pi. Nah penyelesaiannya berarti ini tadi adalah X1, yang ini adalah X2. Yang ditanyakan adalah selisihnya, selisih antara X1 dan X2. Berarti tinggal kita kurangkan X2 min X1 berarti sama dengan 4 per 3pi, kita kurang dengan pi per 3. Pi per 3 kan berarti 1 pi per 3. 4 dikurang 1 berarti 3
per 3Pi. Atau kita bisa tuliskan sebagai Pi saja. Nah, berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Nah, E. Jawabannya adalah Pi. Karena yang ditanyakan hanya selisihnya. Kita lanjut ke nomor 7. Disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x min sin x sama dengan 0 untuk intervalnya dari 0 sampai 2pi. Nah, kita tulis dulu di sebelah sini ya. Cos 2x min sin x sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini kan berarti salah satunya harus kita bawa ke ruas kanan. Sin x-nya aja supaya dia jadi positif. Sin x. Sampai sini paham ya? Nah, kalau kita menyelesaikan persamaan trigonometri antara ruas kiri dan ruas kanan, itu kan jenis trigononya harus sama. Kalau di sini cos, di kiri cos, di kanan juga harus cos. Nah, di sini sedangkan yang kita punya bukan cos tapi sin. Nah, bentuk sin x ini harus kita jadikan bentuk cos. Carane piye? Lihat catatan sudut berelasi. Sudut berelasi. Nah, di sini tadi kita punya sin x ya, Sin x mau dijadikan cos. Kita cek di kuadran 1. Sin x mau dijadikan cos, berarti kan ini sin. Di sini sin A, sin x sama aja. Nah, itu akan sama dengan cos 90 derajat minus A. Jadi, bentuk sin x itu akan sama dengan cos 90 min x. Contohnya adalah kalau kita punya sin 30 derajat, itu nilainya akan sama dengan sin 90 derajat min 30 derajat. Sin berapa sih ini? Kok sin? Cos ya. Nah, ini berarti sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Sin 30 itu nilainya berapa? Setengah. Iya kan? Cos 60 itu berapa? Setengah juga. Nah, inilah yang dinamakan hubungan sudut berelasi. Sampai sini paham? Nah, rumus ini yang paling atas ini yang akan kita pakai di penyelesaian persamaan nomor 7. Apa tadi? Sin x-nya bisa kita rubah menjadi cos 90 min x. Nah, karena di sini yang diminta bentuk pi, berarti boleh ditulis pi per 2 minus x. Kok pi per 2, Bu? Kan 90 derajat. Sampun, mudeng. Nah, kalau sudah seperti ini, kirinya sudah cos, kanannya juga sudah bentuk cos. Baru kita selesaikan persamaannya. Sini ya. 2x sama dengan pi per 2, kita kurung, minus x plus k kali 2pi. Ini nyampe tak kurung. Nah, ini kan. Nah, kalau sudah seperti ini, 2x. Di sini kan masih ada variabel x. Nah, variabel x yang ada di ruas kanan boleh samain bawa ke ruas kiri. Berarti di sini plus x sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi. Ya kan? Nah, ini berarti kalau kita jumlahkan 2x plus x sama dengan 3x. Terus kita punya pi per 2 plus k 2pi. Paham ya sampai sini ya? Pelan-pelan, nanti boleh diulangi dari awal videonya supaya lebih paham. Nah, di sini karena x-nya masih punya koefisien 3, berarti kan semuanya harus kita bagi 3. Berarti kita punya x sama dengan pi per 2 dibagi 3. Pi per 2 dibagi 3 per 1, berarti kan akan sama dengan dikali 1 per 3. Saya tuliskan di sini, pi per 2 dibagi 3. Berarti akan sama dengan pi per 2 dikali, ini kan per 1. Ini 1 per 3. Mudeng. Ditambah dengan
K kali 2pi per 3. Jadi yang sebelah sini juga harus dibagikan 3. Dibagi dengan angka 3. Nah, kalau sudah baru kita selesaikan lagi. Pi per 6 ditambah K kali 2pi per 3. Kalau sudah seperti ini, baru kita substitusikan untuk nilai K. Kalau K-nya 0, berarti X-nya berapa? X-nya tetap pi per 6. Kalau K-nya 1, berarti X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali 2pi per 3. Berarti sama dengan piro iki? 6. Berarti ini pi plus 4pi. Hasilnya adalah 5pi per 6. Memenuhi interval? Memenuhi. Tadi kan intervalnya sampai 2pi. Sampun. Kalau K-nya 2. Kalau K-nya 2 nanti kayaknya kok lebih dari ya. Kita coba aja. Kalau K-nya 2, X sama dengan pi per 6 ditambah 2 kali 2, berarti 4pi per 3. Gini kan? Berarti ini 6, ini pi, ini 8pi. Berarti 9 per 6pi. Atau bisa ditulis dibagi 3 semua. Berarti 3 per 2pi. Oh, masih memenuhi juga. Masih memenuhi intervalnya. Pun. Kemudian, kalau untuk cos, penyelesaiannya kan ada 2 ya. Ini tadi kan yang plus. Nah, sekarang kita coba yang penyelesaian berikutnya, yaitu yang min. 2x sama dengan min. Minnya harus taruh di luar kurung. Min pi per 2 min x ditambah k kali 2pi. Ya kan? Berarti 2x sama dengan min pi per 2 ditambah x ditambah k kali 2pi. Langkahnya sama kayak tadi, x-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Karena di sini plus, berarti kalau kita pindah ke kiri jadinya minus. 2x dikurangi x sama dengan min pi per 2 plus k kali 2pi. Berarti ini x sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Ya toh? Sekarang tinggal substitusikan nilai k. Untuk K0 minus ya, berarti kan tidak memenuhi, gak usah ditulis. Untuk K1 berarti x-nya sama dengan min pi per 2 plus k kali 2pi. Berarti min pi per 2 plus 1 berarti 4 per 2pi ya. Nah, 3 per 2pi. Memenuhi enggak? Memenuhi. Sama kayak ini tadi. Kita cek coba untuk yang K sama dengan 2. Ini paling ya lebih dari intervalnya. Min pi per 2 plus 4pi berarti 8 per 2pi ya. 7 per 2pi. Nah, ini kan lebih dari 2pi. Ya kan? Berarti ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Yang memenuhi mana? 1, 2, 3. Ini dan ini kan sama. Nah, berarti biasakan di bawahnya ini langsung kita tulis HP sama dengan gitu. Pi per 2. Pi per 2. Kegedean rek tulisannya rek. Ntar sabar ya. HP sama dengan pi per 2. Kemudian 5pi per 6 dan 3 per 2pi. Ada 3. Kita cek berapa aja tadi. Pi per 6 ya kan? Pi per 6. Kok pi per 2? Pi per 6, sorry. Pi per 6, 5 per 6 dan 3 per 2. Pi per 6, 5 per 6 dan 3 per 2. Jawabannya adalah yang B.
Mudeng ya. Lanjut ke nomor 8, disuruh menentukan himpunan penyelesaian persamaan yang ada di soal itu ya. Nah, yang perlu kalian tahu adalah di persamaan trigonometri itu sebenarnya tidak ada penyelesaian secara pakem. Jadi bisa dikembangkan sesuai pemahaman kalian dan rumus-rumus apa saja yang kalian ketahui, seperti itu. Nah, untuk nomor 8 ini semuanya harus kita distribusikan dulu. Jadi kita kan punya 2 sin kuadrat X plus sin X ditambah 1 sama dengan 2 kali cos kuadrat X plus sin X. Ini kita distribusikan dulu. Loh Bu, kenapa nggak dicoret-coret aja? Nggak boleh, karena di sini kan ada plus satunya, di ruas kiri ini kan ada plus 1 ya kan. Nah, ini berarti kita distribusikan dulu. 2 kali sin kuadrat X 2 kali sin X ditambah 1. Yang di ruas kanan berarti kita punya 2 cos kuadrat X plus 2 sin X. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita cek. Di sini kan ada 2 sin X, di sini juga ada 2 sin X. Berarti ini coret aja boleh karena tandanya sama. Pun debu kok bisa? Kalau sama jadikan satu ruas itu nanti kan berarti dikurang, hasilnya kan 0 gitu toh. Nah, kemudian ini kita jadikan satu ruas semua. 2 sin kuadrat X dikurangi 2 cos kuadrat X ditambah 1 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kan ada angka 1, Cah. Di identitas trigonometri, 1 itu bisa didefinisikan sebagai sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ini namanya rumus identitas. Rumus identitas. Ya. Nah, 1 ini kita akan jabarkan menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Jadi kita punya 2 sin kuadrat X min 2 cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 0. Sampun? Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama-sama sin kuadrat X, ini juga sama-sama sin kuadrat X. Di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Berarti kalau kita jumlah hasilnya adalah 3 sin kuadrat X. Ya kan? Terus ini juga, ini kan sama variabelnya, yaitu cos kuadrat X. Di sini juga cos kuadrat X. Di sini min 2, di sini 1, berarti min 2 ditambah 1 hasilnya adalah min 1 atau min cos kuadrat X sama dengan 0. Nah, kalau sudah boleh kita tulis sebagai cosnya ini yang akan kita rubah. Dirubah seperti apa, Bu? Jadi dari rumus ini, Cah, kalau kita punya cos kuadrat X, itu kan berarti akan sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Sedangkan kalau kita punya sin kuadrat X, berarti hasilnya adalah 1 min cos kuadrat X. Sampai sini paham? Jadi cuma dipindah-pindah ruas aja. Ini rumus identitas yang sering kita pakai nantinya. Nah, cos kuadrat X di sini akan kita ganti. Kita ganti dengan apa? Dengan 1 min sin kuadrat X sama dengan 0. Mudeng. Insya Allah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama nih, sin kuadrat X, di sini juga sin kuadrat X. Berarti 3 sin kuadrat X dikurangi min sin kuadrat X. Berarti kita punya 4 sin kuadrat X. Ya kan? Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Loh, kenapa sama dengan 1, Bu? Kok nggak sama dengan 0? Ini kan min 1. Kalau kita bawa ke ruas kanan jadinya kan 1. Nah, ini berarti sin kuadrat X sama dengan 1/4. Kalau kita punya seperti ini, berarti kan sin X-nya akan sama dengan plus minus setengah. Iya enggak?
di akar. Hasilnya berarti plus minus setengah. Oke. Nah, berarti kita punya sin X sama dengan setengah atau sin X sama dengan min setengah. Kalau sudah seperti ini, baru kita selesaikan satu persatu. Ke sin X sama dengan setengah dulu. Berarti sin X sama dengan sin berapa? Setengah itu sin 30. Mintanya pi ya. Berarti sin 30 itu pi per 6. Ya kan? Pi per 6. Berarti penyelesaiannya X sama dengan pi per 6 plus K kali 2pi. Ya toh? Atau pi sama dengan 180 min X 180 min A, berarti pi min pi per 6. Nanti kita selesaikan satu persatu aja. Ditambah K kali 2pi. Cek gak bingung ya, Dek ya. Ke yang ini dulu. Berarti X untuk K sama dengan 0, untuk K sama dengan 0. X sama dengan pi per 6. Untuk K sama dengan 1, berarti X nya sama dengan piro kuwi? Pi per 6 ditambah 12 pi per 6, berarti 13 per 6 pi. Berarti kan ini tidak memenuhi, yang memenuhi cuma ini tidak memenuhi. Pon. Kemudian kita ke yang sebelah kanan nih. Untuk X ini kan diselesaikan dulu bisa ya. Berarti ini 5 per 6 pi, 5 pi per 6, 5 pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Untuk K sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 5 pi per 6. Ya toh? K1 nya wis gak usah dijajal, jelas gak mungkin. Ini saya lingkari dulu. Nah, tadi kan kita selesaikannya yang sin X sama dengan setengah. Nah, berarti sekarang gilirannya sin X sama dengan min setengah. Di sini ya. Sin X sama dengan min setengah. Nah, min setengah itu kan ada di kuadran 3 ya kalau nilainya sin. Ya kan? Sin berapakah setengah itu? Nah, kalau di kuadran 1 kan sin 30. Kalau di kuadran 3 berarti tinggal tambahkan dengan 180. Berarti 180 ditambah 30 sama dengan 210. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pi, piro mong 210 ya. 210 dikali pi per 180. Coret-coret dibagi 30. Berarti ini 7, di sini 6. Ya kan? Berarti sin X, langsung ke persamaan aja. Berarti X sama dengan 7pi per 6 plus K kali 2pi. Atau X sama dengan pi min 7 per 6 pi 7 per 6 pi plus K kali 2pi. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan. Tinggal substitusikan aja. Untuk K0 berarti di sini kita punya 7 per 6 pi. K1 nya jelas lebih ya nanti, terus gak usah dijajal. Berarti ini kan sudah memenuhi. Terus yang ini berarti X sama dengan min pi per 6, ya kan? Ditambah K kali 2pi. Tahu kan ini min pi per 6 dari mana? Dari 6 per 6 pi dikurangi 7 per 6 pi. Jadinya kan min pi per 6 plus K kali 2 pi. Untuk K0 jelas tidak memenuhi. Berarti untuk K1 sama dengan X nya min pi per 6 ditambah 2 pi itu berarti 12 pi per 6. Hasilnya adalah 11 per 6 pi. Nah, sekarang kita kumpulkan HP-nya.
HP-nya selalu ditulis. Ojo wis ngitung tapi HP ini tidak sampean tulis. Percuma, pasti nanti guru kalian itu mempertanyakan, lah terus HP-nya yang mana gitu. Ini berarti pi per 6, kemudian 5 per 6 pi, kemudian 7 per 6 pi, 11 dulu, 7 dulu deng, penyebutnya sama ya, 7 per 6 pi dan 11 per 6 pi. Kita cek 1, 5, 17 1, 5, 7, 11 per 6 pi, berarti jawabannya adalah yang E. Panjang ya, gak apa-apa lah. Lanjut ke nomor 9 ya. Himpunan penyelesaian dari 1 plus sin X per 1 min sin X sama dengan 3 untuk interval penyelesaian dari 0 sampai 360 adalah, nah ini kita kalikan silang dulu. 3 ini kan dianggap 3 per 1, berarti 1 plus sin X itu sama dengan 3. Ini kan hasilnya dikali 1 tuh, ini kali 1 kan tetap, berarti gak usah ditulis, diabaikan aja. Kemudian 3 nya kita kalikan 1 min sin X, seperti ini. Berarti 1 plus sin X itu sama dengan 3 min 3 sin X. Sin kumpulkan dengan sin, konstanta kumpulkan dengan konstanta. Berarti sinnya kan ke ruas kiri, awal min jadi plus. Berarti sin X ditambah 3 sin X sama dengan 3 dikurang 1. 4 sin X sama dengan 2. Sin X sama dengan 2 per 4 itu berapa? Setengah. Ya kan? 2 dibagi 4. Tak tulisnya 2 bagi 4, wis nanti ada yang bingung. Nah, berarti ini sin setengah berapa tuh? Mintanya derajat, terus gak usah ngerubah jadi pi, gampang kan? Berarti sin 30 derajat. Selesaikan seperti persamaan sin pada umumnya. Berarti X sama dengan 30 derajat plus K kali 360. Ini berarti untuk K1, untuk K sama dengan 1, X nya 30. K2 jelas gak memenuhi ya. Kemudian penyelesaian yang kedua 180 min 30 plus K kali 360. 150 plus K kali 360 derajat. Untuk K ini bukan K1, ini K0, sorry, ini juga K0 ya. 150 derajat. X kancret rek. 150 derajat. K1 nya jelas lebih dari 360, berarti yang memenuhi hanya 30 dan 150. HP 30 derajat dan 150 derajat. Jebret. Jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Jika 2 cos X sin X plus 1 sama dengan 2 cos X plus sin X dengan interval penyelesaian X nya 0 sampai 2 pi, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, berarti kan kita cari HP nya dulu baru kemudian kita jumlahkan, ya kan? Nah, kita tulis dulu soalnya. 2 cos X kali sin X plus 1. Nah, ini yang di ruas kanan bawa ke ruas kiri semua. Min 2 cos X min sin X sama dengan 0. Kan gini. Ya toh? Nah, di sini ada cos X, di sini juga ada cos X. Kita kumpulkan, 2 cos X, di sini juga 2 cos X. 2 cos X didistribusikan. Ini kan gandengannya sin X, berarti kalikan dengan sin X. Sedangkan yang di sini kan hasilnya min 2, berarti kali min 1. Loh bu, kok bisa? Iya, aljabar. Kalau kalian masih ingat distribusi,
atau penyederhanaan kita pakai itu. Terus kemudian berarti kan masih tersisa plus berapa tuh? Plus 1 min sin X. Nah, supaya bentuknya sama, jadi supaya memuat sin X min 1, saya tak tulis sih, sama ben gak bingung, sama dengan 0. Nah, bentuk ini akan kita rubah supaya sama dengan bentuk yang di depan. Berarti 2 cos X dikali sin X min 1. Nah, ini awalnya kan plus, di sini kan mintanya min, berarti harus dibagi dengan negatif, taruh di belakang. Min 1 kali min berapa? Plus. Terus di sini kan awalnya min sin X, kalau minnya sudah dikeluarkan berarti yang di dalam kurung tinggal kita tulis sin X sama dengan 0. Sampai sini paham? Nah, iki kan wes podo rek, yang ini kan sudah sama. Di depan sini sebenarnya itu ada angka 1 tapi nggak kelihatan, gitu kan. Nah, berarti boleh kita tuliskan sebagai sin X min 1 dikali dengan 2 cos X min 1 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini kan sudah bentuk pemfaktoran, ya kan? Berarti yang depan ini sin X min 1 sama dengan 0, atau 2 cos X min 1 sama dengan 0. Berarti kita punya sin X sama dengan 1 atau 2 cos X aja, 1/2. Tinggal kita selesaikan menurut persamaan masing-masing. Di sini persamaan sin, di sini persamaan cos. Berarti itu kita punya sin X sama dengan 1 positif 1, itu berarti sin berapa? Sin berapa? Ayo. Sin 90 ya. Sin 90 itu berarti boleh kita tulis sebagai pi/2. Karena kan mintanya pi. Berarti kalau kita mau selesaikan, X sama dengan pi/2 plus K kali 2pi. Untuk K0 berarti X nya sama dengan tetap pi/2. Atau penyelesaian yang kedua, pi min pi/2, kayaknya sama deh nanti. Plus ya, sorry. Pi min pi/2, malah erek tulisannya. Pi min pi/2 ditambah K kali 2pi, itu kan sama toh. Pi dikurangi pi/2 kan berarti pi/2 ditambah K kali 2pi. Untuk K0 berarti nilai X nya yang memenuhi adalah pi/2. Sama kan? Sama. Kemudian sekarang kita ke penyelesaian cos. Berarti ini cos X sama dengan setengah, itu berarti kan cos 60. Cos 60 itu kalau kita tulis dalam bentuk pi berarti adalah pi/3. Cos pi/3. Penyelesaiannya adalah X sama dengan pi/3 plus K kali 2pi. Atau kita nanti punya X sama dengan min pi/3 plus K kali 2pi, ya kan? Nah, berarti ini untuk K sama dengan 0, kita punya X nya pi/3. Untuk K1 kayaknya lebih ya, lebih dari 2pi, karena kan ini jelas 2pi ditambah lagi, berarti kan lebih dari 2pi. Ini memenuhi. Terus yang di sebelah kanan untuk X, untuk K0 itu kan tidak memenuhi. Untuk K1, K sama dengan 1 maksud saya, berarti X nya sama dengan min pi/3 ditambah 1, itu berarti birore 6/3pi. Berarti kita punya 5/3pi memenuhi.
ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis dulu HP-nya berapa. HP-nya adalah pi per 2, pi per 3, dan 5 per 3 pi. Nah, yang ditanyakan kan jumlahnya. Berarti jumlahnya sama dengan, ini kita sama dengankan dulu. Ini 2, 3, 3 berarti kan 6, ya kan? Berarti ini 3 pi ditambah 2 pi, ya toh, ditambah 10 pi. Hasilnya 3 tambah 2 tambah 10, 15 per 6 pi. 15 per 6 disederhanakan bisa? Bisa. Bagi 3 semua, berarti 5 per 2 pi. Kita cek jawabannya 5 per 2 pi. Sing di yang sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.